Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau menyampaikan materi yang sudah saya upload di web e-learning. Biar lebih jelas, ini saya buatkan videonya. Materi ini masuk di mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler, atau di mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang sudah mencatat materinya bisa sambil dibuka, bisa disimak. Yang belum mencatat silakan dibuka e-learningnya terus dicatat. Jadi di materi ini akan saya bahas tentang arsitektur mikrokontroler. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arsitektur. Jadi di dalam mikrokontroler itu terdapat yang namanya bagian-bagian, seperti halnya pada bagian tubuh manusia itu juga ada bagian-bagiannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian tubuh manusia atau biasa disebut sebagai anatomi. Di anatomi itu ada dijelaskan bagian-bagian tubuh yang ada di manusia, dari mata, otak, terusan tulang, ya macam-macam pokoknya. Oke, kita kembali ke materi. Jadi arsitektur itu bagian berarti penyusun. Bagian penyusun menjadi sebuah mikrokontroler. Nah, apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler itu adalah sebuah chip IC yang dapat diprogram bekerjanya. Jadi di dalam mikrokontroler itu ada bagian-bagiannya, sehingga mikrokontroler itu bisa diprogram. Nah, di mikrokontroler itu setelah diprogram bisa dipakai macam-macam, mulai dari mainan, hobi seperti mobil remote, drone, atau yang sekarang banyak diaplikasikan atau dibuat menjadi sebuah robot. Nah, di dalam mikrokontroler itu jenisnya banyak. Ada Intel, Zilog, Microchip, Motorola. Itu contoh merek dari mikrokontroler yang masing-masing juga banyak serinya. Contohnya ini Intel. Itu serinya ada 8031, 89C51. Zilog, Z8 dan lain-lain itu ya. Dan untuk chip-chip yang lain, sebenarnya materi mikrokontroler ini atau mikroprosesor sudah pernah dibahas di kelas 10 waktu pelajaran pemrograman dasar mikrokontroler, teknik pemrograman dasar mikroprosesor mikrokontroler itu ya. Tuh, nah ini kelanjutannya di kelas 11. Terus bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa kita lihat di Google. Nah, ini adalah bentuk dari mikrokontroler. Jadi
sebuah chip ya, IC yang di dalamnya ada bagian-bagiannya. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Ini contoh microcontroller Intel itu ya. Jadi ini yang ditampilkan di atas ini yang saya lingkari itu dari Intel. Terus yang bawah ini dari Atmel dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke blok diagram microcontroller. Di dalam microcontroller itu terdapat blok diagram, blok penyusunnya, seperti yang tadi saya tampilkan anatomi tubuh manusia. Nah, ini contoh gambar dari blok diagram microcontroller. Contoh ini ya, ini seperti ini. Terus di blok itu terdapat macam-macam bagiannya. Yang pertama ada ALU. ALU itu kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit. Kemudian ada register, ada internal RAM, ada stack pointer, ada program counter, ada internal RAM, ada timer, ada I/O port, ada I/O port juga, yang atas paralel, yang bawah serial, kemudian circuit interrupt, dan ada clock circuit. Masing-masing blok itu punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada input masuk ke interrupt control, kemudian masuk ke CPU. CPU nanti masuk ke memori, dari CPU masuk ke memori, ada memori flash dan memori RAM. Kemudian ada timer, ada bus control, ada I/O port dan bus control juga. Jadi bus control itu ini yang warna hitam ya. Tuh, terus kemudian I/O port ini address. Nah, fungsinya ada di bawah itu. Di bawah itu fungsi dari setiap blok arsitektur. Mulai dari register, ini sudah saya jelaskan waktu kelas 10 ya. Kemudian ada akumulator. Terus langsung ke diagram pinnya. Ini contoh diagram pin untuk IC 89S51. Ya, 89S51. Ini pinnya yang warna yang bentuknya kotak. Jumlah kakinya ada 40 pin atau ada 40 kaki. Masing-masing kaki itu ada keterangannya. Kaki 1 dimulai dari kiri atas ini ya. Nanti kalau lihat bentuk aslinya, di atas IC itu sama ada cekungan. Berarti sebelah kiri cekungan itu adalah pin nomor 1. Dan seterusnya sampai pin nomor 40. Masing-masing kaki punya fungsi sendiri-sendiri. Contohnya kaki 1 sampai kaki 8 itu adalah kaki untuk port input output, yaitu port B. Tertulis PB, dimulai dari PB0 sampai PB7. Ada juga untuk port A. Port A ini 0 sampai 7 sama. Kemudian port C, port D ini ya.
Jadi masing-masing port itu mempunyai 8 pin. Dari port 0, entah itu port A0 atau port B0 ya. Setiap portnya sampai dengan port 7. Oke, itu materi singkat dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, karena untuk sementara ini belum bisa ketemu dulu. Semoga kita berdoa saja bisa ketemu lagi, bisa belajar bareng lagi sama teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.